Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Matius 7:24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi badai topan kehidupan, ada sebagian orang yang kemudian tersapu badai tersebut. Badai topan kehidupan itu, misalnya kegagalan, kerugian, berbagai pergumulan, penyakit, dan juga mungkin tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Menghadapi badai topan yang demikian, sekali lagi, sebagian orang kemudian runtuh, tersapu oleh badai itu. Ada yang kemudian yang menjadi putus asa, dan kemudian ada yang melakukan tindakan anarkis, sehingga dia jatuh ke dalam penjara. Dan sebagian orang kemudian ada yang berpaling dari Tuhan dengan mengatakan, di mana Tuhan? Tidak ada menolong saya. Tetapi sebaliknya, sebagian orang juga ada yang tetap kokoh berdiri menghadapi berbagai sapuan dari topan kehidupan itu, menghadapi berbagai kegagalan, dan menghadapi berbagai kekalahan, menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan, tetap di dalam Tuhan. Walau kegagalan menghantam dia, tetapi dia mampu bangkit, dan bangkit lagi. Walau penderitaan bertubi-tubi menerpanya, dia tetap tabah dan bertahan. Walau hinaan datang seperti angin ribut, dia tetap tenang dan tidak panik dengan membalas caci maki dengan cacian yang sama. Walau banyak hal yang tidak masuk akal, tetapi dia tetap berakar kokoh di dalam iman yang teguh. Kalau demikian, apa yang membedakan dua orang tersebut? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengatakan dasar pondasi hidup itu tentu yang membedakan. Di dalam pengajarannya di Matius 7 ayat 24-27, Tuhan Yesus mengajarkan dua dasar, yaitu batu dan pasir. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kemudian datang banjir, datang hujan, datang badai, kemudian angin dan badai, dan juga banjir itu melanda rumah yang dibangun di atas batu itu, tetapi rumah itu tetap kokoh karena dasarnya adalah batu. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Maka datanglah hujan dan badai, maka kemudian banjir melanda rumah itu, dan rumah itu roboh karena dasarnya adalah pasir. Demikianlah kehidupan orang-orang di dalam kehidupan yang nyata pada kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kemudian tidak melakukannya, maka kita akan cepat-cepat berputus asa. Kemudian kita akan cepat berpaling dari Tuhan dan tidak percaya karena pengajar-pengajar sesat. Kemudian kita juga akan cepat-cepat bersungut-sungut karena berbagai persoalan penderitaan dalam kehidupan ini. Dan menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Karena apa? Kita tidak melakukan firman-Nya. Demikianlah sekarang ini banyak kehidupan orang beragama. Rajin melafalkan ayat-ayat suci Alkitab. Doanya panjang-panjang, puasanya luar biasa, tetapi kemudian hal itu tidak terukir di dalam loh hatinya. Kalau Tuhan mengatakan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, berarti firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupannya, sehingga seluruh totalitas ibadah hidupnya adalah ibadah. Maka dengan demikian, dalam susah dan senang, dalam penderitaan dan juga ketika sehat, ketika kaya dan miskin, dia akan tetap kokoh berdiri dan berakar di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya.
Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dengan demikian, kita akan dikuatkan dan dimampukan menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bertumbuh berakar di atas dasar iman, yang kemudian membuahkan buah-buah yang baik, sehingga kami dapat mematahkan dan mengalahkan, yaitu pengajar-pengajar sesat, sehingga akhirnya kami mendapat kemenangan dan membuahkan hal-hal yang baik di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.